Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Ta'ala di dalam majlis dari majalisul ilm, di tempat yang mulia ini, walaupun diguyur dengan hujan, namun insyaallah dengan kita duduk sesaat sembari menunggu datangnya waktu salat isya, Allah Ta'ala akan mencatat ibadah kita sesaat ini dengan ibadah yang mulia. Terlebih dengan menambah wawasan ilmu agama, maka itu akan berarti kebaikan di atas kebaikan, insyaallah. Jamaah yang kami muliakan, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mana pada majlis yang lewat sudah kita menyelesaikan bab yang keempat, yaitu bab as-sidq. Kita telah membaca dari bab as-sidq itu 3 ayat dan 6 hadis. Maka kita akan masuk di bab yang kelima. Al-Imam An-Nawawi menyebut di sini dengan bab al-muraqabah. Bab al-muraqabah maknanya adalah bab seorang membangun pengawasan Allah di dalam jiwanya. Bab ini menjadi bab yang sangat penting, terlebih di dalam ketaatan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Tidaklah maksiat terjadi kepada seorang hamba melainkan disebabkan minimnya muraqabatullah di dalam jiwanya. Seandainya seorang hamba memiliki muraqabatullah dengan sempurna, maka dia akan terdorong untuk selalu taat. Ketika dia akan merasa tergelincir, teringat bagaimana pengawasan Allah kepada dirinya, maka dia akan kembali bangkit semangatnya untuk meninggalkan perbuatan yang haram tersebut. Al-Imam An-Nawawi di sini menyebutkan 5 ayat dari sekian ayat yang banyak yang menggambarkan kepada kita bagaimana pengawasan Allah Ta'ala kepada hambanya. Kita akan baca satu persatu ayat tersebut. Yang pertama di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 219 dan 220. Allah mengatakan, "Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin." Dialah Allah yang melihat engkau ketika engkau berdiri dan ketika engkau berada dalam sujud. Artinya setiap ibadah seseorang dilihat oleh Allah Ta'ala. Setiap amalan seseorang dilihat oleh Allah. Bangunnya dia, rukuk dan sujudnya dia, semuanya diawasi oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu ketika dia itu melenceng sedikit saja niatnya bukan untuk Allah Ta'ala, Allah itu akan mengetahui dan akan menghukum kita atas keteledoran kita. Di dalam surah Al-Hadid ayat yang keempat, Allah mengatakan, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Allah bersama dengan kalian di mana saja kalian berada. Makna kebersamaan di sini adalah kebersamaan muraqabah. Allah Ta'ala mengawasi kita aina ma kuntum, di mana saja kita berada. Kita berada di dalam tempat yang sembunyi dan terpencil, Allah tahu. Allah bersama kita, muraqabahnya, pengawasan Allah bersama dengan kita. Kita berada di keramaian, pengawasan Allah bersama dengan kita.
Kita berada di kamar, pengawasan Allah Ta'ala bersama dengan kita. Pengawasan zat yang Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Pengawasan zat yang mengetahui yang tersembunyi dari pandangan-pandangan manusia. Di dalam ayat yang ketiga surah Al-Imran ayat yang ke-6 Allah mengatakan innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah tidak terluputkan darinya sesuatu apapun yang ada di bumi ataupun ada di langit. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah dedaunan yang jatuh dari pohonnya, rantingnya, melainkan Allah itu tahu. Para jamaah, Allah tahu. Oleh karena itu, apakah itu sesuatu yang tersembunyi di lubang semut? Seandainya itu terjadi, Allah tahu. Maka tidak mungkin kita itu merasa aman dari pengawasan Allah Ta'ala. Di dalam ayat yang keempat surah Al-Fajr yang ke-14 Allah mengatakan inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad labil mirsad, akan mengawasi perbuatan-perbuatan engkau, akan melihat perbuatan engkau, dan akan menghukumi sesuai dengan apa yang kita lakukan. Di ayat yang terakhir dalam surah Ghafir ayat 19 Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui kha'inatul a'yun, apa yang tertutup dari pandangan mata, apa yang ada di balik pintu kamar, apa yang ada di dalam mobil, apa yang tersembunyi di dalam alat-alat komunikasi kita, apa yang tidak tampak oleh pandangan manusia. Allah itu mengetahui. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di hati-hati manusia. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, urungkan niat manakala kita ingin tersembunyi dari pandangan Allah Ta'ala. Tidak mungkin. Tidak mungkin seorang tersembunyi dari pandangan Allah Ta'ala. Oleh karena itu ayat-ayat ini mendorong kita semuanya untuk mulazamatut taqwa fi jami'i jawanibih. Selalu dalam ketakwaan, dalam segala bentuk sisi-sisi ketakwaan. Apakah yang berkaitan dengan hati, penyakit hati, riya, sum'ah, ingin dipandang, ingin disanjung, ingin dipuji, atau berkaitan dengan ma'asi, fil khalawat, di dalam tempat-tempat yang tidak diketahui oleh orang. Dengan kita mempelajari bab al-muraqabah, kita akan terdorong untuk selalu mengurungkan niat ketika akan melakukan kemaksiatan dengan muraqabatullah. Yastakhfuna minan nas. Itu kebanyakan manusia. Yastakhfuna minan nas maknanya dia berlindung dan menutup diri dari pandangan manusia. Kalau dilihat oleh orang dia malu. Yastakhfuna minan nas, mereka menutup dirinya dari pandangan manusia, ingin menampakkan hal yang indah di hadapan manusia. Wala yastakhfuna minallah, tetapi mereka tidak menutupi pandangan-pandangan perbuatan-perbuatan mereka dari pandangan Allah. Wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yardha minal qaul. Padahal Allah itu bersama dengan mereka. Bersama apanya para jamaah? Bersama pengawasannya. Wa huwa ma'ahum, Allah bersama dengan manusia, pengawasannya. Idh yubayyituna ma la yardha minal qaul, ketika mereka itu menyembunyikan apa yang tidak diridhai dari ucapan-ucapan. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, muraqabatullah memberikan kepada kita sebuah kesimpulan jamaah yang berbahagia, bahwa Allah Ta'ala itu bersama dengan hamba-hambanya di mana saja hamba-hambanya itu berada, tetapi di dalam pengawasannya, di dalam penglihatannya, pendengarannya, ilmunya Allah bersama dengan kita. Mau di mana saja kita sembunyi, di situ Allah mengetahui. Tidak ada satupun tempat di muka bumi ini yang seorang bisa tersembunyi dari pandangan dan pengawasan Allah Ta'ala.
Namun kekuatan iman kita yang naik turun, pasang surut, itu yang mempengaruhi. Ketika seorang sedang berada dalam kondisi iman yang pasang, subhanallah, ta'ah di atas taat, lalu berpindah kepada taat. Namun manakala dia sedang surut imannya, dia tidak peduli apakah Allah mengetahui perbuatannya atau tidak. Yang penting bagaimana dia itu melampiaskan syahwatnya. Maka kita perlu mendalami bab ini bersama-sama agar kita mampu untuk merealisasikan muraqabatullah di dalam jiwa kita. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan 4 atau 5 hadis terkait dengan bab al-muraqabah. Barangkali kita bisa membaca semuanya. Hadis yang pertama adalah hadis yang datang dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang panjang. Saya akan sebutkan kisahnya dan akan kita baca sisi pendalilannya. Waktu itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan Nabi SAW pada suatu hari. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang sifatnya itu sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya. Tidak diketahui kalau dia itu berjalan dari tempat yang jauh. Biasanya kalau dia musafir, itu kan kelihatan pakaiannya lusuh atau rambutnya awut-awutan, itu satu hal yang ma'ruf. Dia datang dengan pakaian yang indah, bersih, putih, rambut yang hitam, rapi, tapi kita nggak ada yang kenal, kata Umar. Sampai dia duduk di hadapan Nabi SAW. Lalu dia mendekatkan lututnya dia dengan lututnya Nabi. Keadaan seorang yang akan menuntut ilmu. Mereka mendekatkan diri mereka kepada gurunya agar mampu menjangkau apa yang disampaikan oleh gurunya. Orang ini lututnya ditempelkan dengan lututnya Nabi. Lalu dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Hay'ah atau keadaan orang yang siap menerima ilmu. Lalu orang ini mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, beritahu aku apa itu Islam." Diceritakan oleh Nabi. Islam adalah bersaksi dengan 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, menjalankan puasa dan haji bagi yang mampu. Anehnya orang ini bukan menjawab iya, tetapi justru dia mengatakan, "Benar engkau wahai Muhammad." Sampai Umar itu heran. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Biasanya orang bertanya itu setelah dapat jawaban, oh begitu ya. Tapi dia justru membenarkan, betul jawaban kamu. Ibarat orang yang ngetes. Lalu orang ini bertanya lagi, belum hilang keheranan para sahabat. Orang ini bertanya, tolong beritahu aku tentang iman. Lalu dia katakan oleh Nabi, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Kembali orang itu mengatakan, benar apa yang kamu katakan. Belum hilang keheranan para sahabat, orang ini bertanya yang ketiga, beritahu aku apa itu ihsan. Jadi ada iman, ada Islam, dan ada ihsan. Dan ihsan ini adalah sisi pendalilan kita. Lalu Nabi mengatakan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah Ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Seandainya engkau tidak sanggup kepada tingkatan itu, tingkatan beribadah seakan-akan kita melihat Allah, maka turun tingkatan yang di bawahnya. Dalam engkau beribadah, engkau merasa di bawah pengawasan Allah. Inilah makna muraqabah. Dan itu adalah ihsan. Seorang yang dia muhsin, orang yang baik amalannya, adalah orang yang kalau dia beribadah, dia seakan-akan melihat Allah. Jadi matanya, pandangan hatinya terabaikan dari segala gemerlap dunia.
terfokus kepada pandangan kepada Allah Ta'ala. Itulah tingkatan khusyuk yang paling tinggi. Seorang yang dia ingin meraih kekhusyuan di dalam ibadah, dia harus mengalahkan apa yang ada di dalam jiwanya dari keindahan dan kehebatan dunia, dia ganti dengan keindahan serta keagungan Allah. Baru dia akan mencapai kekhusyuan yang sempurna. Tetapi ketika dia mengatakan Allahu Akbar, tetapi di dalam jiwanya dia masih menganggap bahwa uang adalah segala-galanya, dia anggap bahwa jabatan segala-galanya dan lain sebagainya, bagaimana mungkin dia akan khusyuk? Dia berdiri di hadapan Allah salat, tetapi hatinya tidak bersama dengan badannya. Sukmanya telah hilang, terbawa oleh lamunan dia di dalam perkara-perkara dunia. Maka tingkatan ikhlas yang paling tinggi ketika dia beribadah kepada Allah, salat atau lainnya, dia merasa bahwa dia itu melihat. Ketika dia akan menggeser hatinya dari tauhid, ingin riya, langsung dirubah. Astagfirullah, Allah melihat. Ketika dia akan melakukan hal yang haram, dia teringat, dia melihat Allah. Masa dia berani untuk melakukan sesuatu padahal dia melihat Allah Ta'ala? Melihat dalam hal ini adalah melihat dengan pandangan hati. Ketika itu tidak sampai, maka turun tingkatan kedua, minimal dia merasa berada di bawah muraqabatullah. Itulah ihsan, itulah muraqabah. Lalu orang ini, orang yang pakainya putih, rambutnya hitam, kembali bertanya, wahai Muhammad, beritahu aku kapan hari kiamat? Hari kiamat adalah menjadi rahasia Allah. Oleh karena itu Nabi Muhammad menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya saya dan kamu sama-sama tidak tahu. Akhirnya pemuda itu turun pertanyaannya, kalau begitu beritahu tentang tanda-tanda kiamat. Disebutkanlah oleh Nabi tanda-tanda kiamat. Pertama, seorang budak melahirkan tuannya. Kedua, seorang yang dia tanpa alas kaki, telanjang pakaiannya, dalam keadaan saat ini berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Akhirnya setelah selesai dijawab, orang ini pergi. Tiba-tiba aja pergi begitu. Keheranan para sahabat bertambah, tapi karena sudah pergi, mereka pun diam. Tiba-tiba Nabi bertanya kepada Umar, tahu nggak kalian siapa itu dia? Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan urusan agama kalian. Rupanya itu malaikat Jibril. Makanya hadis ini dinamakan oleh para ulama dengan hadis Jibril yang panjang. Jibril at-tawil, tawil itu panjang. Kenapa? Karena menceritakan kisah malaikat Jibril yang merubah wujud menjadi seorang lelaki yang tampan, lalu bertanya tentang perkara agama dengan tujuan untuk mengajarkan para sahabat. Jadi metode Jibril dalam mengajarkan ilmu kepada para sahabat dengan bentuk tanya jawab. Dijawab oleh Nabi, lalu Nabi menjawab. Didengar oleh sahabat, sahabat dapat ilmu. Begitu para jamaah. Baik. Dalam hadis ini, sisi pendalilan yang paling jelas adalah tingkatan ihsan. Dan itu tingkatan iman atau Islam yang paling tinggi. Ihsan. Di dalam dia beribadah, dia benar-benar berada di dalam pengawasan Allah Ta'ala. Baik. Hadis yang kedua, datang dari sahabat Abu Dzar Jundub ibnu Junadah radhiyallahu an dan Abu Abdurrahman Muadz ibnu Jabal radhiyallahu anhuma. Dua sahabat sama-sama meriwayatkan hadis ini dari Nabi SAW. Beliau berkata, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Rasul SAW kepada kita umatnya melalui para sahabat, bertakwalah engkau kepada Allah haitsuma kunta, di mana saja engkau berada. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan.
niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Sisi pendalilan dari hadis yang kedua ini adalah perintah dari Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Ini isyarat. Di mana saja kita berada, kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita berada di kesepian, keramaian? Apakah kita sebagai seorang pejabat atau rakyat biasa? Kita sebagai orang kaya atau miskin? Kita lelaki atau wanita? Di mana saja kita, bagaimanapun kondisi kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah. Melakukan perintah, meninggalkan larangan. Di hadapan siapapun kita, para jamaah. Tidak kemudian syariat Islam menjadi gugur. Ketika kita berada di hadapan atasan kita, lalu syariat Islam ini gugur. Tidak. Kita dituntut bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada. Berat. Tetapi begitulah tuntutan syariat. Bagaimana Islam mengajarkan bahwa raja di raja adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diajarkan bahwa yang memberikan rezeki semua makhluk hidup adalah Allah. Kadang seorang takut ketika dia ingin bertakwa, di mana saja dia berada akan kehilangan ekonominya, akan jatuh usahanya, akan berada dalam kondisi yang menyakitkan dirinya, kekurangan ekonomi dan lain sebagainya. Padahal Allah Ta'ala yang telah menjamin dia di dalam kehidupan di alam dunia ini. Dalam hadis ini juga para jamaah yang dimuliakan Allah menunjukkan kepada kita bahwa syariat Islam itu dituntut dilakukan oleh seseorang di mana saja dia berada. Takwa itu di mana saja kita berada. Bukan hanya di rumah, bukan hanya di masjid, bukan hanya kita berada di kantor, tetapi di semua lini kehidupan kita. Kita dituntut untuk bertakwa, dituntut untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Keliru orang yang mereka menganggap kalau syariat Islam, ketakwaan itu hanya di masjid. Kalau kita mau ibadah ya di masjid. Kalau sudah keluar dari masjid ya nggak ada makna ibadah lagi. Keliru para jamaah. Tetapi di mana saja kita berada, di situ dituntut kita untuk bertakwa, terikat dengan ikatan takwa, terikat dengan syariat. Maka tidak dibenarkan apapun alasannya seorang yang akan mengeluarkan kehidupan manusia dari syariat. Di dalam dunia bisnis harus terikat dengan syariat. Di dalam rumah tangga harus terikat dengan syariat. Di dalam dunia politik harus terikat dengan syariat. Di dalam dunia neraca perdagangan terikat dengan syariat. Perniagaan apapun dia, bisnis bagaimanapun terikat dengan syariat. Itulah takwa. Haitsuma kunta, di mana saja engkau itu berada. Muraqabatullah. Ketika kita merasa bahwa Allah Ta'ala tidak melihat kita, lalu kita mengambil hak saudara kita, walaupun secuil, akan datang nanti di hari kiamat dalam keadaan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita ambil. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengingatkan kita semuanya dari perbuatan-perbuatan ghulul, curang di dalam usaha kita. Akan diketahui oleh Allah. Wa may yaghlul, kata Allah Ta'ala, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang dia itu curang, akan dia bawa kecurangannya nanti di hari kiamat. Kita mungkin bisa berkamuflase di alam dunia ini. Kita bisa menutup identitas kita. Kita bisa bertopeng. Kita bisa menutup apa yang kita lakukan dari pandangan manusia. Tetapi di hari kiamat tidak. Yauma idzin la takhfa minkum khafiyah, kata Allah. Kita, mana yang akan kita pilih? Kita dipermalukan oleh Allah di dunia ataukah kita dipermalukan oleh Allah di hari kiamat? Kembali kepada kita.
Kalau kita merasa muraqabatullah, kita lebih malu, kita lebih suka berada di alam dunia dalam kondisi kita dipermalukan daripada nanti di hari kiamat. Lebih baik kita mengaku kalau kita salah. Lebih baik mengaku kalau kita telah mencuri, kalau kita telah berbuat maksiat. Lebih baik kita membuka semua yang kita lakukan di hadapan Allah dan kita memohon ampunan dari Allah daripada semuanya akan dibongkar di hari kiamat. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Itu yang akan kita ucapkan kalau kita tidak mau terbuka di alam dunia. Ma li hadzal kitab, kenapa kitab ini? Kitab catatan amalan kebaikan dan kejelekan kita. La yughadiru saghirah wala kabirah, tidaklah meninggalkan yang kecil atau yang besar illa ahsaha, kecuali semuanya ada. Wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan mereka mendapatkan semua yang mereka lakukan rupanya tertulis rapi dan Rabbmu tidak menzalimi dirimu sedikit apapun. Itulah muraqabatullah. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah, manakala kita berada dalam posisi yang terbuka, jujur, kita tidak akan ada beban. Lebih baik kita mengaku sebagai orang yang jahat, sehingga kita terdorong untuk memperbaiki jiwa kita, daripada kita tampak seperti orang yang alim, tetapi di dalam hatinya kotor. Iblis di dalam jiwa kita ini penuh dengan bisikan-bisikan syaitan. Fala haula wala quwata illa billah. Inilah muraqabatullah. Hadis yang ketiga datang dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kala itu Ibnu Abbas masih kecil. Dikatakan dalam hadis ini dengan pandangan atau panggilan ghulam. Ghulam itu maknanya adalah anak yang umurnya antara 3 sampai 10 tahun, belum lewat 10 tahun. Dipegang pundaknya Ibnu Abbas oleh Nabi. Lalu Nabi mengatakan, "Ya ghulam, wahai anak kecil, inni uallimuka kalimatin. Aku ajarkan kepadamu berapa pesan-pesan penting." Lalu Nabi mengatakan, "Ihfazillaha yahfazka." Jaga olehmu Allah, maka Allah akan menjaga engkau. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Engkau jaga batasan Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah berada di hadapanmu, membela dirimu. Lalu Nabi mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, seandainya manusia mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah tentukan. Dan ketahuilah, kata Nabi, wa in ijtama'u ala ay yadhurruka bi syai'in lam yadhurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Seandainya mereka berkumpul untuk mencelakakan engkau, sungguh mereka tidak akan sanggup melainkan apa yang telah Allah tentukan bagimu. Rufa'atil a'lamu wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dari tulisan takdir dan telah mengering lembaran-lembaran tulisan takdir, tidak bisa dirubah. Ada 3 pelajaran penting dalam pesan Ibnu Abbas, Nabi kepada Ibnu Abbas. Pertama, muraqabatullah. Jaga olehmu Allah, Allah akan menjagamu. Jaga olehmu Allah, engkau akan dapatkan Allah selalu menjaga dirimu. Timbal balik, ketika kita menjaga batasan-batasan Allah, Allah akan jadikan taufik dari Allah kepada kita di dalam kebaikan. Sebagaimana ketika seorang tidak menjaga batasan Allah, maka dia akan menjadi orang yang sangat teledor dan na'udzubillah menjadi orang yang sengaja melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu para ulama mengatakan ketaatan akan membuahkan ketaatan, sebagaimana kemaksiatan akan memunculkan kemaksiatan yang lain. Kenapa orang bermudah-mudah bermaksiat? Karena mereka tidak menjaga batasan Allah.
Seperti kita merasakan ketika kita berada di dalam ketaatan kepada Allah, kita takut berbuat maksiat, tetapi kita lakukan juga. Akhirnya kita merasa astagfirullah. Besok kita melakukan lagi, kita tetap merasa sedih, kecewa, merenungi kesalahan kita. Tetapi besok diulangi lagi, terulang, hari demi hari terulang, sampai akhirnya kebal. Tidak ada lagi perasaan asing, aneh ketika kita berbuat kemaksiatan. Itulah yang Allah katakan dalam ayatnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Itu adalah kotoran disebabkan karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Tapi kalau kita menjaga batasan Allah, jamaah yang kami muliakan, bukan berarti kita menjaga batasan Allah kita maksum, tidak pernah salah. Karena tidak ada orang yang tidak pernah salah kecuali mereka yang maksum dari kalangan nabi-nabi Allah dan Rasulnya. Kita menjaga batasan Allah, tetapi ketika kita terjatuh, Allah akan berikan kekuatan untuk cepat bangkit. Lalu berjalan sesaat, jatuh lagi, kita didorong oleh Allah untuk cepat bangkit bertaubat. Jatuh lagi, didorong untuk bertaubat. Jatuh lagi, didorong untuk bertaubat. Itulah makna penjagaan Allah. Bukan arti penjagaan Allah itu kita nggak pernah salah. Manusia tempatnya salah. Tapi kalau orang di dalam jiwanya selalu tercantumkan ihfazillah, walaupun dia terjatuh ke dalam kesalahan, dia akan cepat bangkit. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua di dalam hadis Ibnu Abbas ini adalah isyarat bagaimana seorang bertauhid kepada Allah dengan meminta pertolongan dan apapun itu kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah isyarat yang lembut dari Nabi SAW kepada Ibnu Abbas agar anak itu memiliki mental muwahhid. Dari kecil ditanamkan. Kenapa demikian para jamaah yang dimuliakan Allah? Kalau tidak sejak dari kecil ditanamkan tauhid, kita tidak bisa menjamin generasi muda ini akan selamat dari hukuman dan kutukan Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesyirikan dengan segala jenisnya itu pemicu kemurkaan Allah kepada sebuah daerah. Kenapa orang musyrik di zaman dulu ketika mereka menaiki perahu, mereka mengesahkan Allah? Bayangkan, orang musyrik Abu Lahab, Abu Jahal, kalau mereka di daratan mereka memang jelas berbuat syirik. Tapi kalau mereka naik perahu lalu mereka menyeberangi samudera, mereka berdoa hanya kepada Allah, minta pertolongan dan minta penjagaan dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mereka tahu hanya Allah lah yang bisa menjaga. Wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najau ilal barri a'radu. Ketika mereka menyeberangi lautan dengan perahu mereka, mereka berdoa kepada Allah ikhlas. Namun ketika mereka kembali ke daratan, mereka berbuat syirik. Itu saja tauhidnya mereka ketika berada dalam lautan saja. Allah jadikan mereka keamanan dan ketenangan. Padahal mereka orang musyrik, tetapi mereka bertauhid. Ketika mereka berlayar di lautan, Allah jaga. Walaupun mereka adalah musyrik. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid. Bayangkan keadaan manusia yang mereka mengharapkan keamanan, mereka mengharapkan pertolongan, kedamaian di sungai yang ada di sekitar tempat tinggal mereka, di lautan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka, kepada jin yang menguasai tempat itu, bukan kepada Allah. Kira-kira hadirin yang dimuliakan Allah, apakah mereka merasa aman dari hukuman Allah Ta'ala? Orang musyrik saja takut. Mereka naik di atas perahu, lalu mereka melakukan perbuatan syirik. Takut tenggelam perahunya, sehingga memaksa mereka tulus ikhlas di kala itu. Sayang, ketika turun ke daratan mereka berbuat syirik lagi. Seandainya mereka meneruskan tauhid mereka, mereka menjadi seorang yang muslim.
sayang kembali penyakit lama mereka ketika sampai di daratan. Maka ini menjadi sebuah tanggung jawab secara moral kepada setiap manusia yang telah Allah kenalkan pada jiwanya hidayah Islam, untuk peduli dengan kebaikan negerinya dengan bertauhid kepada Allah Ta'ala. Jika ada perbuatan-perbuatan yang berbau syirik, kita tidak boleh untuk ragu di dalam mengingkarinya. Kalau tidak diingkari, maka ketika turun hukuman dari Allah, semuanya akan kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah engkau dari fitnah, ujian yang kalau Allah turunkan itu tidak hanya orang yang berbuat kezaliman saja yang kena, tetapi semuanya. Rasul SAW saat itu menginap di rumahnya Ummu Salamah. Tiba-tiba beliau terkaget bangun. Dalam keadaan wajah beliau berkeringat. Lalu beliau mengatakan dengan keras, La ilaha illallah. Begitu yang disabdakan oleh Nabi. Malam-malam padahal. Sampai Ummu Salamah kaget. La ilaha illallah. Wailun lil Arab. Celaka bangsa Arab. Min syarrin qad iqtarab. Atas kejelekan yang semakin dekat. Futihal yauma. Hari ini telah terbongkar. Telah terlobangi. Min radmi Ya'juj, dari benteng yang menguasai Ya'juj dan Ma'juj. Kahakada, beliau isyaratkan jadi telunjuk dengan ibu jari, lubangnya segini. Ummu Salamah ketakutan, sehingga beliau bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, anuhlik wa fina salihun? Apakah kita akan dihancurkan padahal kita ini orang yang baik? Kata Nabi SAW, Naam, iya. Idza kathural khabas, kalau kejelekan dan kemaksiatan itu mendominasi. Bagaimana agar tidak terdominasi? Kita harus bangkit menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan tegas kita mengatakan bahwa ini adalah perbuatan haram. Kalau kita diam maka akan terjadi kehancuran, semuanya akan kena. Waliyadzubillah. Pelajaran yang ketiga dari hadis Ibnu Abbas di sini tentang hakikat takdir yang itu tidak mungkin dirubah, sehingga seorang di dalam melangkahkan kakinya menuju keridhaan Allah, dia tidak akan takut apapun yang akan terjadi karena semuanya sudah tertulis. Yang kita khawatirkan ketika kita akan melakukan ketaatan itu hanyalah kekhawatiran dari syaitan, karena itu tidak akan merubah takdir. Kekhawatiran itu kekhawatiran yang semu, hanya angan-angan kosong. Kenapa? Jawabannya ada di dalam hadis yang kita baca. Karena kalau semua orang ingin memberikan manfaat kepada engkau, mereka tidak akan bisa kecuali apa yang sudah Allah tentukan. Seandainya mereka ingin memberikan madarat kepada engkau, mereka tidak akan bisa kecuali apa yang sudah Allah tentukan. Terus untuk apa kita khawatir? Kalau kita tidak berjalan di atas ketaatan, Allah menentukan kita terkena celaka, ya terkena celaka. Lantas kita ridha di atas kemaksiatan? Tidak, kita harus bangkit dari kemaksiatan menuju ketaatan dan ketakwaan. Dan kita mengabaikan semua bisikan-bisikan syaitan. Apakah dengan ucapan syaitan bagaimana masa depan kamu? Apakah dengan ucapan syaitan bagaimana kamu nanti makan? Apakah dengan bisikan syaitan nanti kamu dari mana dapat makanan? Bagaimana masa depannya? Ketika kita akan melakukan sebuah perbuatan ketaatan, buang itu semua para jamaah. Kita sandarkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pelajaran yang ketiga. Karena apapun itu semuanya sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Sudah diangkat pena dan sudah kering lembaran-lembaran tinta. Baik. Hadis yang keempat dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan ucapan yang sangat indah, berhak untuk ditulis dengan tinta emas. Anas mengatakan, ini beliau mengatakan kepada para sahabat dan sebagian tabi'in. Kebetulan Anas ibnu Malik itu sahabat Nabi SAW yang paling terakhir wafat di daerah Basrah. Yang paling terakhir wafat di daerah Basrah adalah Anas bin Malik.
Makanya Anas bin Malik mengetahui berbagai model konflik yang terjadi di khalifah-khalifah setelahnya. Di situ Anas mengatakan kepada murid-muridnya. Kata Anas, "Innakum lata'maluna a'malan." Engkau telah melakukan amalan-amalan pada hari ini. Hiya adaku fi a'yunikum minasy-sya'r. Dalam keadaan amalan itu lebih ringan pada diri kalian daripada sehelai rambut. Wa in kunna na'udduha ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal bawbiqat. Padahal kami menganggap amalan itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara-perkara yang akan membinasakan jiwa kita. Ini di zaman tabi'in. Bagaimana Anas kalau melihat pada zaman sekarang para jamaah? Manusia meninggalkan salat, manusia lengkap dengan jimat-jimat di badannya. Bagaimana mereka mengabaikan zakat? La ilaha illallah. Di zaman tabi'in. Anas mengatakan, yang kalian lakukan dan kalian anggap itu remeh sehelai rambut, ibaratnya itu kita anggap itu sesuatu yang menghancurkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, dengan itu kita terdorong untuk selalu muraqabatullah. Sehingga dengan ini insyaallah kita cukupkan sekian. Dan kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.